Lu pernah dengar ini nggak? Namanya The Hammer and the Dance. The Hammer and the Dance. Pernah dengar nggak? Belum. Itu Jadi, apa? itu tuh suatu Selamat datang di Front Office, medianya Front Officer. Ya, hari ini adalah episode pertama dari Front Office, dan sekarang kita lagi ada di studio baru kita nih. Walaupun apa ya namanya ya sederhana, cuman alhamdulillah kita sudah memulai podcast kita kali ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang PR, digital marketer, dan juga seorang penulis terkenal. Dan dia adalah Laili Utamima. Hai. Salam Laili, kenal. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, Laili, gua sama Laili ini sebenarnya teman SMP ya kita Laili ya. Cuman pas SMP itu kita misah tuh, maksudnya gua kemana, Laili kemana gitu kan. Nah, cuman kita alhamdulillah ketemu lagi sekarang. Masih banyak juga sekarang, Fauzan udah ngundang gue di sini. Nah, justru itu kita pengen menceritakan pada publik gitu kan. Publik tentang sudah sejauh apa sih pencapaian Laili sekarang gitu kan. Mencapai tahap apa, sudah melakukan apa aja nih, sudah pergi kemana aja kan gitu. Kita pengen tahu sedikit kan referensi dunia digital, tentang dunia PR, dan juga penulis. Tapi kita lebih ke PR dan digital marketingnya ya. Iya. Nah, coba dong Leli jelaskan gimana nih job desk seorang digital marketer dan juga public relation itu apa aja sih secara job desk-nya. Terus lu udah berapa lama nih menekuni bidang tersebut? Kalau misalnya menekuni, karena kebetulan gue kan lulus kuliah tahun 2018. Nah, baru menekuni juga di tahun yang sama itu setelah lulus kuliah. Jadi setelah lulus kuliah itu sampai saat ini gue bekerja di institusi kebudayaan Jerman, itu namanya Goethe Institut di Menteng. Nah, itu gue kerja di bidang PR-nya. Oh gitu. Nah, itu secara job desk apa aja tuh? Nah, secara spesifik gitu. Kalau secara job desk itu kalau misalnya garis besarnya itu kita itu membangun citra suatu instansi ke publik kayak gitu misalnya. Kayak gimana sih caranya biar instansi ini tuh bisa terlihat baik dan gimana caranya kita menyampaikan pesan dari instansi kepada publik itu secara kayak garis besarnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya saat ini di era yang udah modern sekarang, PR itu udah merambah juga ke dunia digital gitu. Yang mana sebenarnya PR sama digital marketing tuh tadinya itu dia field yang berbeda gitu kan. Tapi sekarang udah mulai menyatu gitu karena banyak dari kita yang udah mulai menyampaikan pesan itu melalui media sosial kan. Kalau misalnya PR secara konservatif itu kita nyampein pesan lewat media gitu, kayak kita ngundang wartawan buat nulis tentang kita gitu kan. Tapi sekarang lebih ke banyak kita juga lewat media sosial. Jadi kita juga belajar tentang gimana cara bikin konten segala macam kayak gitu. Jadi yang awalnya mungkin ruang lingkupnya udah cukup luas, jadi sekarang jadi lebih luas lagi gitu setelah udah masuk ke era digital sekarang. Kalau bilangnya PR 4.0 gitu kerennya. 4.0. Iya, Oh, kayak gitu. dulu ada kan ada web 2.0. Berarti sekarang udah masuk ke yang versi selanjutnya lah, karena udah interaksi kan. Kalau dulu kan hanya satu arah tuh. Satu arah aja. Oke. Itu periodenya berapa lama kira-kira? Dari 2018 ya? Berarti dari 2018 itu kan? Iya. Periode kerjanya. Periode kerja ya dari 2018. Mungkin udah mau ya menuju 2 tahun lah di bidang itu. Oh, berarti lu sekarang tinggal di mana? Tinggal di Bekasi masih di masih. Tambun. Oh, berarti lu komuter ya, bolak-balik dari Menteng ke Tambun ya? Iya, gue rombongan kereta sejati. Oh iya. Terus kalau misalnya lagi ada pembatasan untuk naik komuter ini gimana lu? Nah, kebetulan nih udah 3 bulan gue kerja di rumah gitu, WFH terus, dan masih belum jelas kapan bakal ngantor lagi kayak gitu. Jadi sampai sekarang full masih WFH aja.
Nah, itu perbedaan kerja di kantor dan juga WFH itu apa? Bedanya gimana? Sebagai apa? Sebagai sebagai PR dan digital marketing itu. Jadi kalau ya karena biasanya tuh kita itu benar-benar kayak ngadain event, terus habis itu ada acara-acara fisiknya lah gitu kan. Jadi kita benar-benar ngadapin orang, ngadapin media tuh secara langsung kalau misalnya kita masuk kerja seperti biasa gitu. Tapi kalau sekarang selama kita di rumah aja, semuanya jadi serba digital, rapat digital, semua jadi digital gitu. Dan bahkan sampai event pun kita ngadain digital. Jadi benar-benar kita ngadain via Instagram Live, via kayak kita nggak pakai Zoom tapi kayak semacam Zoom gitu juga kita ngadain gitu. Jadi benar-benar kalau gue ngerasa jujur lebih capek gitu selama WFH gitu karena jadi banyak banget yang harus dikerjain dan jadi kita nggak kenal waktu kerja juga sebenarnya kalau selama WFH walaupun di rumah aja gitu. Kalau di kantor itu kan dari pagi sampai sore 8 jam gitu kan. Berarti kalau di rumah ini bedanya adalah kapanpun dibutuhkan ya kita harus siap gitu dong. Harus stay, iya kayak gitu. Ya. Jadi HP tuh harus selalu on gitu dan harus terus bales ya gitu, update buat kerjaan segala macam. Kayak gitu sih kalau buat sisi PR. Tapi sebenarnya gue juga di sisi gue kerja di kantor gue yang sekarang, gue juga kerja lagi, kerja lagi. Kerja lagi banyak juga, ya kerjanya ya. jadi akhir 2019 lalu gue udah ngebangun agensi gitu, digital agency gitu. Desember 2019 kemarin dan sampai saat ini namanya Sanubari dan sampai saat ini alhamdulillah kita juga udah nanganin beberapa project gitu. Jadi kebetulan pas lagi WFH ini ada satu project yang lagi kita kerjain gitu. Jadi ya benar-benar khususnya buat digital marketer. Jadi gue ngerasa banget kayak selama WFH ini kerja jadi banyak banget gitu. Jadi kayak harus kerja jadi 2 peran sekaligus di dua project yang berbeda gitu. Jadi lebih berasa gila kerjanya selama WFH. Kayak gitu. Kalau yang lo tadi itu yang kedua ini di bidang apa itu? Di bidang digital marketing. Maksudnya terkait produk kah, jasa kah atau apa gitu? Oh ya, jasa. Jadi jasa. kayak misalnya contohnya kayak saat ini kayak kita lagi nanganin salah satu produk kecantikan dan sebelum mereka launching contohnya nih mereka lagi mau bangun awareness masyarakat gitu di media sosial gitu. Jadi kita bantu mereka untuk bikin kontennya, untuk ngatur strategi pemasarannya kayak gimana, tapi khususnya via digital kayak gitu, via sosial media. Oh. Berarti walaupun bidangnya maksudnya di bidang PR, cuman lu bekerja di dua instansi katakanlah yang berbeda ya. Iya. Iya kayak gitu untuk saat ini. Nah, terus lu kuliah dulu jurusan apa sih? Kuliah jurusan PR juga. PR juga? Oh, berarti emang sejalan ya dengan izin lu kuliah dengan bidang. Nah, lu masuk ke PR itu apakah karena memang keinginan lu atau ada alasan lain? Kalau misalnya keinginan awalnya banget, mungkin gue sama seperti anak-anak lulusan pada umumnya gitu. Kayak waktu itu gue sekolahnya IPA kan. Jadi waktu itu gue ngincernya masuk jurusan-jurusan IPA di univ-univ negeri gitu misalnya. Tapi nggak lolos di mana-mana gitu waktu itu. Sampai akhirnya gue udah ada di posisi kayak terancam gak kuliah tahun itu gitu. Misalnya kalau tahun 2014 itu gue nggak masuk swasta aja, ya gue nggak kuliah gitu kan. Dan akhirnya gue daftar di Paramadina, Universitas Paramadina, karena waktu itu satu-satunya kampus yang masih buka gitu. Itu bulan Agustus akhir ketika kampus sudah pada tutup semua. Iya. Nah, dan di situ satu jurusan yang ibaratnya masuk banget ke gue ya, yang gue rasa masuk ke gue ya ilmu komunikasi gitu, karena belajarnya mungkin banyak tentang praktek-praktek yang banyak nulis juga, banyak ngomong segala macam, pokoknya yang gue suka lah gitu. Dan ternyata setelah didalamin kuliah di PR gitu, gue jadi kayak ngerasa ya PR tuh kayak hidup gue gitu loh. Ya? Iya, kayak mungkin passion gue di sini gitu, karena semua hal di PR sesusah-susahnya gue suka jalaninnya kayak gitu. Berarti lu kuliahnya itu sebenarnya jurusan komunikasi, cuman apa disebutnya tuh konsentrasi. Penjurusan. Konsentrasi lu masuk ngambilnya PR.
Iya. Oh iya, Dimulai semester benar-benar. 3 kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan setelah lulus lu Mhm, kuliah, nah mhm, lu kepikiran nggak, oh gue mau kerja di sini atau gue menekuni bidang apa? mhm, Ataukah maksud gue bagaimana lu memulai sesuatu yang udah lu jalani sekarang? Entah itu mhm. yang masuk ke apa tadi ke Jerman apa di Goethe Institut. ya Institut Jerman itu dan juga lu sebagai di Sanubari tadi. Mhm. Nah, Pada itu awalnya bagaimana lu memulainya gitu maksudnya? heeh, pada awalnya yang gue tahu adalah gue suka di bidang ini gitu. Gue awalnya tahu bidangnya aja dulu gitu, kayak gue suka banget di bidang PR. Kayak jadi gue waktu itu sebelum gue lulus, gue udah tahu kayak mungkin gue bakal terjun ke bidang PR. Atau awalnya gue dulu nggak kepikiran bakal terjun ke digital marketing gitu. Karena Hmm, digital marketing itu kan sebenarnya bukan bagian dari PR sebenarnya. Itu lebih iya, ke marketing kan, ke manajemen gitu. iya. Tapi yang gue tahu adalah saat itu gue pengen banget terjun ke PR gitu. Terus tapi ya idealisnya gue saat itu namanya masih anak baru lulus gimana sih, kayak gue daftarnya ke perusahaan-perusahaan gede, terus ke instansi pemerintah, ikut tes segala macam, dan susah lolosnya gitu, dan gak lolos-lolos. Sampai akhirnya gue ikutan satu project, itu project digital marketing pertama gue, itu di Harian Kompas waktu itu kliennya. Kayak gue nanganin Harian Kompas buat project dia Kompas Travel Fair gitu. Itu salah satu project digital marketing pertama gue yang gue ibaratnya belum ada basic sama sekali gitu. Kayak oke, basic gue cuman mungkin mungkin dua, nulis sama PR udah itu aja yang gue jual saat itu gitu. Kayak gue bisa nulis konten, gue bisa bikin konten, dan gue ngerti cara, maksudnya PR, cara gimana kita memasarkan ke publik gitu. Hanya itu yang gue tahu gitu. Dan ya udah, tapi project itu berjalan 3 bulan, ya udah akhirnya gue belajar banyak hal di situ tentang digital marketing, banyak sama tim-tim yang lain juga belajar ini itu, dan jadi gue tahu kayak oh ternyata basicnya tuh kayak gini. Terus habis itu setelah gue selesai di project itu, gue ngelamar juga sebagai PR di mana di kerjaan gue sekarang. Nah ya udah, jadi kayak uh, ketika gue masuk, mungkin kalau misalnya di kerjaan yang gue sekarang mungkin agak beda gitu dengan Harian Kompas misalnya, karena kerjaan gue sekarang itu kan instansi pemerintah gitu, dan mereka Jerman, jadi ya itu awalnya kayak gue agak-agak challenge juga buat gue gimana caranya gitu gue komunikasiin ini ke publik gitu kan. Sedangkan kalau Harian Kompas kan basicnya perusahaan gitu, kayak Hmm. kayak lebih lebih gampang lah karena ada unsur marketingnya. Tapi kalau kalau instansi itu gimana gitu, jadi gue juga belajar banyak banget soal PR di tempat kerja gue sekarang kayak gitu. Oke. Nah, lu Hmm. sendiri sebenarnya udah pernah ikut ke Jerman belum? Belum pernah. Soalnya itu kayak buat ke Jerman tuh lo harus berapa tahun kerja dulu di situ, dan lo harus jago dulu bahasa Jermannya. Bahasa Jerman gue masih dasar banget, jadi gue belum di sana, belum ke sana. Nah, terus terkait pengalaman lo nih saat Mhm, bekerja di sebagai digital marketer itu dan juga PR apa aja mhm, nih pengalaman yang menurut lo wah ini berguna nih, ini yang maksudnya yang baik, yang buruknya apa aja yang udah lo alami? hmm. Kalau baiknya tuh adalah sebenarnya bedanya kayak gini, PR itu kalau lu bekerja sebagai PR, lu berhadapan sama publik gitu secara langsung, mungkin secara tatap muka gitu kan kalau misalnya kita lagi nggak begini. Tapi kalau digital marketer itu banyak kerjanya di belakang layar. Jadi Konseptor ya? lebih ke konseptor, heeh. Jadi kayak orang mungkin nggak tahu ini siapa yang bikin, tapi lo tahu aja, misalnya kita bikin iklan gitu, lo nggak tahu iklannya siapa yang bikin, tapi lo lihat iklannya. Sedangkan kalau PR kadang-kadang mesti kita yang wakilin gitu buat ngomong di depan kayak gitu. Jadi apa sebutnya? Frontman, frontliner, Frontliner ya, frontliner kayak gitu, liner. lebih kita yang di depan kayak gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman serunya sih, ya kita, kalau gue sih ngerasa pekerjaan ini adalah, gue suka banget pekerjaan yang bikin gue bisa banyak belajar gitu. Jadi nggak cuma sekadar gue kerja, cari uang, terus pulang udah gitu. Karena di bidang ini tuh selalu ada isu-isu baru buat digali kayak gitu kan. Even kayak misalnya sekarang, misalnya sebagai PR contohnya lagi di situasi begini, gimana sih caranya kita tetap mengkomunikasikan uh, instansi kita di tengah pandemi yang kayak gini gitu, biar orang nggak ngerasa panik gitu, biar orang tetap tetap positif pikirannya walaupun lagi pandemi kayak gitu. Pun juga dengan digital marketer, karena basicnya itu jasa kan, jadi gue selalu Hmm. belajar dari setiap klien yang gue hadapi gitu. Kayak misalnya ketika gue nanganin Harian Kompas,
itu sangat beda dengan gue nanganin klien gue yang sekarang yang mana basicnya kosmetik gitu. Itu kan sangat beda cara penanganannya. Iya Ya, betul. jadi hal baiknya mungkin ini nggak cuma jadi PR ya, tapi maksud gue mungkin dalam semua pekerjaan pun hal baiknya adalah kita bisa belajar banyak hal kayak gitu. Dan kalau PR dan digital marketing, persamaannya adalah menurut gue, hal yang menarik buat gue adalah kita bisa memberikan dampak atau mempengaruhi orang lain hanya dari sebuah pesan gitu loh. Karena yang kita lakukan hanyalah merumuskan pesan gitu. Iya Kayak betul. iya kita belakang kayak nih kita pesannya begini aja biar orang merasa seperti ini. Jadi itu menurut gue kayak powerfulnya kenapa gue suka jadi PR atau digital marketer gitu, kayak gue merumuskan yang gue lakukan hanyalah merumuskan pesan gitu, tapi ternyata pesan itu bisa mempengaruhi orang lain yang semoga menjadi lebih positif kayak gitu. Kayak gitu kalau Kalau Bu. misalkan apa ya, hal-hal yang buruk, bukan buruk sih, apa namanya? Hal-hal yang tidak mengenakan lah. Apa aja? Mengenakan. Gak enaknya kalau misalnya jadi PR itu ketika Kalau lu lagi nggak perusahaan, pede nih, aduh gua lagi nggak pede ketemu orang. Pernah nggak sih kayak gitu? ya pernah banget gitu, atau lebih tepatnya kayak kita belum tahu kita mau ngomong apa gitu loh, kayak karena sebagai PR itu lo harus kayak lu harus lalu merumuskan dulu dan lu harus briefing dulu tuh lu mau ngomong apa sih gitu, nggak boleh asal ceplos-ceplos gitu kan. Iya. Pun ketika kita mau nulis siaran pers buat media juga kita harus benar-benar baik, benar-benar itu sesuai nggak sama apa yang mau kita sampaikan segala macam, harus benar-benar kayak pencitraan gitu, harus benar-benar kayak gitu. Tapi kalau tantangannya itu adalah kalau misalnya sebagai PR ketika perusahaan kita itu diberitakan jelek gitu oleh media atau publik Nah itu udah sebenarnya mandang, tantangan kan? Maksud itu gua, tantangan. bagaimana lu tetap menunjukkan sisi baiknya, walaupun pada kenyataannya ya perusahaan lu sedang mengalami sesuatu Iya hal kayak yang gitu, negatif gitu kan? iya Nah kayak gitu. itu. Kayak gitu. Kalau ya hal negatifnya apa ya? Mungkin, tapi itu gue juga bingung sih kalau dibilang negatif. Kalau kayak sejauh ini gue kalau hal yang gak enakin Fun-fun paling aja ya, gak seru-seru enakin dari aja ya. kerja. Fun-fun aja ya. Paling gak enaknya paling gak enak pada kerja pada umumnya, kayak kerja misalnya harus standby, harus ya gitu-gitu aja sih paling gitu. Oh iya. Kayak Ya. harus selalu karena sifat yang frontliner tadi itu kayak gitu. Nah, terus kalau menurut lu nih, prospek pekerjaan dari PR dan juga digital marketing ini kedepannya seperti apa sih? Nah, kalau karena kayak dunia digital kan sekarang kayak udah jadi bagian dalam hidup kita gitu kan Nah, ibaratnya. betul. Iya, jadi menurut gue ini bakal jadi industri yang sebenarnya nggak pernah mati gitu kalau misalnya menurut gue. Tapi pergantian tuh pasti ada. Kayak PR mungkin dulu orang nggak ngerasa kayak nggak butuh PR gitu. Ngapain sih kita butuh punya PR? Tapi kalau sekarang udah banyak perusahaan yang ngerti fungsi PR buat perusahaan mereka tuh apa kayak gitu. Dan digital marketing juga sekarang kayak udah mulai ngetren banget gitu, dan banyak banget perusahaan yang butuh jasa digital marketing. Makanya gue juga amazed kayak di masa yang lagi kayak gini kayak masih ada klien yang butuh jasa digital marketing kayak gitu. Karena kita bakal terus berkembang, tapi mungkin pasti akan ada perubahan. Misalnya yang gue prediksi adalah kedepannya mungkin Instagram bukan jadi, misalnya Instagram, Facebook tuh jadi apa ya, kanal-kanal yang masih banyak digandrungi gitu kan, Ya, khususnya buat pemasaran, buat marketing. Tapi gue ngerasa kedepannya Instagram tuh udah nggak lagi ngetren, mungkin dalam waktu dekat gitu, karena orang udah pada mulai jenuh. Tapi bakal terus bermunculan kan kayak TikTok gitu yang baru-baru gitu. Jadi iya bakal betul terus betul. ada perubahan gitu. Jadi gimana kitanya aja nih sebagai orang yang memang terjun di bidang ini buat terus mau belajar gitu, mau bersikap dinamis gitu terhadap perubahan-perubahan ini. Pun kalau misalnya satu hari gitu, buruk-buruknya misalnya dunia digital itu udah nggak ada lagi gitu, semuanya balik ke offline, menurut gue masih apa ya, masih ada hal yang masih bisa dikerjakan gitu. Event itu digital itu kan cuma kanalnya, tapi yang kita lakukan itu kan adalah PR-nya, marketingnya gitu. Jadi dua hal itu tetap masih bisa kita lakukan kayak gitu, tetap masih bisa kita kerjakan kayak gitu. Nah, terus di situasi adanya outbreak dari corona ini, menurut lu melihatnya apa dampak negatifnya apa, positifnya apa?
Apa yang ada di pikiran lu terhadap pekerjaan lu yang sekarang ini? Kalau misalnya negatifnya adalah, pertama, ini baik untuk PR dan marketing ya. Pertama, orang itu tuh karena sekarang di rumah aja dan banyak lihat HP gitu contoh, dan banyak baca berita juga. Jadi orang tuh udah banyak banget dapetin informasi dari mana-mana gitu loh. Kayak lu ngerasa gak sih, mungkin gue juga termasuk ya orang yang overwhelmed banget gitu sama informasi yang gue terima sekarang. Kayak banyak orang ngadain project online gitu, banyak orang juga ngasih berita apa-apa, pokoknya lagi banyak banget, lagi rame banget. Jadi itu mungkin hal yang negatif juga buat kita, karena kita juga termasuk orang yang juga menyampaikan pesan gitu kan. Jadi kayak gimana caranya nih biar pesan dari kita itu nggak bikin orang jadi kayak kepenuhan informasi gitu. Itu mungkin yang dampak negatifnya. Jadi orang banyak nggak mau nggak mau yang kayak karena saking banyak informasi, jadi dia orang-orang tuh jadi ngefilter informasi tuh susah kayak lebih berat gitu, karena semua orang sekarang lagi pakai kanal yang sama gitu, contohnya digital itu. Dan yang kedua adalah kalau misalnya khususnya buat marketing, lagi banyak perusahaan yang mengalami penurunan ekonomi juga gitu kan. Jadi ya jangankan punya budget buat pemasaran gitu, punya budget buat gaji karyawan aja udah bersyukur gitu kan. Jadi Iya, betul. jadi banyak banget kayak jasa-jasa iklan yang atau jasa pemasaran yang sekarang lagi nggak terlalu laku gitu, karena orang nggak punya budget khusus buat itu gitu. Jadi ya itu sih paling tantangannya, mungkin sama kayak semuanya gitu, sama kayak banyak bidang yang mulai mengalami penurunan pemasukan atau secara ekonomi lah kayak gitu, mungkin itu juga. Positifnya berarti orang lebih banyak ngasih informasi, tapi kalau kebanyakan juga akan menjadi jenuh juga mungkin ya, tepatnya gitu, karena informasinya sama sih, cuman dari berbagai platform aja ngedapetinnya ya. Iya kayak gitu, makanya kita juga belajar kayak orang tuh udah mungkin awal-awal ya mulai, mungkin ketika kita ngomongin masalah corona di bulan Februari atau Maret, itu orang lagi masih semangat in gitu. banget tuh kan, Ketika lu angkat tema di rumah aja gitu, atau situasi pandemi itu masih in banget. Tapi sekarang orang udah jenuh gitu. Kalau lu angkat tema apa yang harus dilakukan selama di rumah aja tuh udah basi banget. Jadi sekarang orang lebih banyak ngomongin the new normal gitu kan. Jadi ya kayak gitu, bener-bener orang udah mulai cepet jenuh sama informasi yang dikasih gitu. Jadi ya kita gimana caranya bener-bener harus ngerumusin pesan sebaik mungkin biar orang tuh nggak jenuh tapi tetap nangkep apa yang kita maksud kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal new normal, lu tanggapan lu terkait new normal herd immunity itu kayak gimana tuh? Tanggapan lu? Maksudnya pendapat lu tuh seperti apa, lu melihatnya kayak gimana sih gitu? Kalau gue kayak gimana ya, kayak memang buruknya itu adalah ini belum tuntas gitu kan, masih banyak kasus COVID yang masih merebak gitu dan belum ditangani dengan baik bahkan sama pemerintah itu sendiri gitu. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa memastikan kapan ini benar-benar berakhir gitu, atau mungkin bahkan nggak pernah berakhir sama sekali si corona ini gitu. Mungkin kita memang harus menghadapi bahwa mungkin corona ini akan menjadi virus yang hidup bersama kita gitu loh, sama halnya flu, sama halnya betul. HIV gitu misalnya kan. Dan mungkin sisi negatifnya yang banyak orang protes adalah itu gitu. Ini tuh belum selesai, tapi kenapa udah dibuka aja? Tapi gue lihat sisi positif, itu sisi negatif, sorry. Sisi positifnya itu adalah perekonomian kita tuh udah sangat turun gitu loh. Kayak banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu, dan banyak orang yang mungkin kalau yang pekerja kantoran mungkin nggak terlalu berasa, tapi kalau misalnya yang kayak pedagang kaki lima gitu kan, itu berasa banget tuh penurunannya gitu. Ya mungkin harapannya dengan new normal ini bisa pelan-pelan membangun ekonomi Indonesia walaupun belum 100% gitu. Karena kita kan tetap harus juga menjaga jarak, tetap harus pakai masker segala macam kan. Tapi at least udah mulai ada roda yang berjalan lagi gitu. Setelah kemarin kan kita berhenti sejenak gitu kan. Jadi ya harapannya mungkin bisa mulai menggerakkan ekonomi Indonesia lagi. Ya semoga kayak gitu sih, semoga kitanya juga taat gitu, pakai masker gitu, jangan bandel kayak gitu. Lu pernah dengar ini nggak, namanya The Hammer and the Dance? The Hammer and the Dance, pernah dengar nggak? Belum. Itu Jadi apa? itu tuh suatu, gue sih tahunya itu suatu artikel yang ngebahas tentang itu. Kita setelah si outbreak ini,
kita akan hidup. Jadi si virus itu akan tetap hidup bersama kita. Dalam arti virus itu nggak akan bisa hilang. Jadi kita yang menyesuaikan. Nah, the hammer and the dance itu adalah bagaimana si kurva itu bisa kita buat rata kan sekarang kurvanya terus naik tuh. Nah, the hammer itu bagaimana kita memukul meratakan si kurva itu. Nah, terus kalau bagi the dance itu bagaimana kita hidup berdampingan bersama si virus itu. Nah, itu mungkin akan kita kita jalani ke depannya itu. Iya, benar banget gitu. Jadi ya mungkin ini yang disebut itu kan. Jadi kayak benar-benar kita juga tetap harus berjarak gitu ya. Mungkin tapi semoga cepet, gue nggak tahu sih ya bakal berakhir apa enggak, tapi gue berharap cepet berakhir sih gitu. Maksudnya ya mungkin kayak sebagai gue nih yang anak kereta gitu, mungkin gue nggak bakal ngerasain lagi tuh di kereta empet-empetan lagi gitu kan, karena sekarang dibatasin. Iya. Gak akan bisa. Tapi gitu. Kadang kangen loh. Soalnya gue kan pernah tuh ya beberapa kali naik tuh dari kalau lu kan jalur dari mana, dari Sudirman ya naiknya ya, Sudirman sampai Jakarta Kota. Oh Cikini iya kan, dari situ kan. Nah kalau gue waktu itu jalurnya dari Duri Tanah Abang, Manggarai lah kan. Itu gila sih. Nah, itu parah banget sih, apalagi dari Duri yang ke Bogor itu dari Duri ke Manggarai itu kan naik kereta Bogor ya, naik ke arah Bogor. Wah itu parah sih, ikan asin. Itu Tapi gila kangen sih. Itu pasti kangen situasi-situasi kayak gitu. Itu untuk bergerak aja sulit, tapi ya itu pasti kita akan kangen situasi kayak gitu. Ya emang bener sih ya, kita baru merindukan sesuatu ketika sesuatu itu udah hilang dari kita. Betul. Iya benar. Iya. Nah terus kalau menurut lu ya pesannya, do and don't-nya buat orang yang melihat ini, kalau misalkan gue pengen jadi PR nih, gue pengen jadi digital marketer gitu, pengen berkecimpung di bidang marketing, apa pesan yang do and don't-nya dari lu? Kalau misalnya do-nya, kalau misalnya jadi kayak misalnya kita dari awal udah tahu nih, lo udah suka berada di bidang apa, misalnya kayak PR tapi untuk kan macam-macam tuh, ada PR untuk instansi pemerintah, PR untuk rumah sakit, PR untuk hotel, PR untuk macam-macam lah gitu. Kayak ketika lo udah tahu itu misalnya di awal, ketika misalnya lo kuliah atau mungkin lo baru mau coba ke bidang ini tapi lo tertarik sama industri apa, ya menurut gue cobalah at least magang dulu atau cari tahu tentang industri itu lebih jauh sebelum lo terjun jadi PR kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu belum tahu nih, kayak contohnya gue gitu ya, gue termasuk orang yang gue nggak tahu gitu mau terjun kemana untuk jadi PR ini gitu, kayak nggak ada satu industri yang gue suka banget tuh, nggak ada gitu. Makanya waktu gue magang dulu, gue selalu coba di konsultan PR gitu, karena di situ kita bakal nanganin banyak klien, jadi kita bakal tahu kayak ternyata di sini nih gue sukanya gitu-gitu. Menurut gue kayak gitu. Kalau misal dunya, dan jangan bosan juga buat belajar, karena jangan bosan buat belajar, buat baca, buat nulis gitu, karena gue juga ngerasa salah satu skill gue yang sangat membantu tuh adalah nulis gitu. Kayak sebagai seorang PR dan digital marketing tuh, lo digital marketer lu tuh harus suka nulis, suka baca, suka belajar, jadi suka harus update isu-isu terbaru gitu. Jadi ya lo harus terus kayak gitu, jangan mager gitu, jangan kayak mau di sini-sini aja gitu, jangan, menurut gue kayak, karena lo harus terus update gitu. Ya kalau lanjutin. Kalau don'ts-nya kerja jadi PR itu tuh kelihatannya jadi PR dan marketing itu kelihatannya asik gitu kan, tapi kadang-kadang juga banyak banget tekanannya gitu. Ya buat don'ts-nya sih jangan cepet kayak overthinking gitu. Terus lo harus bener-bener bisa membawa diri gitu, jangan gampang jangan gampang ngeluh gitu-gitu. Yang ngeluh wajar sih, tapi jangan kayak begini gitu. Kayak karena ini memang kerjaan yang lo kelihatannya gampang, tapi sebenarnya lu harus mikir strategi apa segala macam tuh di sini gitu. Jadi lu harus bisa bawa diri juga kayak gitu. Dan ya itu sih, kalau selama ini sih selalu gue pikir adalah jangan bosan belajar sih, udah gitu aja. Itu karena itu yang sangat membantu sampai saat ini gitu. Kalau misalkan latar belakang kuliahnya itu bukan dari komunikasi nih, atau bukan dari katakanlah FISIP gitu, apakah
cepat beradaptasi atau seperti apa kalau misalnya pengen jadi PR atau digital marketing gitu? Menurut gue, ilmu PR dan marketing itu adalah ilmu yang sangat lebur ketika dipelajari gitu. Dibanding misalnya gue lulusan PR, gue mau jadi apa ya, teknisi elektro gitu, itu kan berat ya, kayak itu hal yang agak berat buat dipelajari. Tapi PR sama marketing tuh menurut gue hal yang sangat lebur gitu. Bahkan banyak teman-teman gue yang sekarang kerja jadi PR tuh basicnya tuh hubungan internasional, atau ada juga yang anak fisika tapi terjun jadi PR gitu, itu juga ada. Dan basicnya itu sebenarnya bukan cuman sih, basicnya itu ya lo rajin baca, rajin nulis, rajin update info terbaru, dan lo tahu aja gimana cara mengkomunikasikan sesuatu hal kayak gitu. Dan gak menutup kemungkinan juga misalnya sekarang misalnya lo kuliah jurusan teknik perminyakan gitu misalnya, tapi lo mau jadi PR gitu, itu bisa, siapa tahu lo bisa jadi PR Elnusa, PR Pertamina gitu misalnya, yang mana dibutuhkan orang-orang yang memang ngerti basic teknik perminyakan tuh kayak apa gitu. Karena kita kan juga harus ya mengkomunikasikan kayak misalnya apa sih istilah-istilah perminyakan gitu-gitu kan, kadang-kadang buat orang yang nggak punya basic dari awal kan agak berat juga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya basic itu, kita ya tinggal belajar aja gimana sih cara mengkomunikasikan yang baik kayak gitu. Dan kalau digital marketing, ya gue aja awalnya bukan anak marketing gitu, gue bukan anak manajemen, tapi gue sekarang bisa terjun ke bidang ini gitu ya. Pasti kalian juga bisa buat kayak gitu. Berarti maksudnya latar belakang mah bisa disesuaikan, yang penting bagaimana lu mengkomunikasikan terkait perusahaan lu, produk lu, itu yang lebih penting untuk dipelajarinya ya. Ya betul, kayak gitu. Nih, Lel, beberapa pertanyaan terakhir. Tolong dijelaskan terkait nama instansi lu dan juga latar belakang lu, maksudnya secara lebih rinci mungkin ya. Sekarang maksudnya lu di bidang apa gitu kan, maksudnya di PR, tapi instansinya apa, dan juga terkait latar belakang lu kuliahnya di mana. Nah, terus adakah tempat kerja yang lu impikan gitu, maksudnya selain boleh di bidang PR atau bidang lain, cuman instansinya mungkin yang berbeda gitu, bisa dijelaskan. Oke, gue awal kuliah itu di jurusan ilmu komunikasi, terus peminatannya di PR di Universitas Paramadina. Terus gue udah mulai bergabung di Goethe Institute di Departemen PR itu sejak November 2018 sampai sekarang, dan juga mulai membangun Sanubari tahun 2019. Waktu itu kita udah bangun badan usahanya di tahun itu, jadi sekarang lagi menjalani dua itu. Terus kalau misalnya kantor impian, sebenarnya kalau misalnya di bidang mungkin sekarang gue udah nggak terlalu, dulu tuh gue sangat menggebu-gebu gitu buat kerja di konsultan PR yang besar gitu kan. Mungkin kalau kalian tertarik PR, kalian tahu gitu konsultan PR yang besar-besar tuh apa aja. Dulu gue sangat tertarik gitu buat di situ, tapi mungkin setelah gue udah kerja di instansi pemerintah dan gue tahu gimana lingkupnya, serunya, kalau misalnya gue punya kesempatan yang lebih besar gitu, gue mungkin mau kerjanya di ASEAN Secretariat gitu kan. Oh, yang di Jakarta itu ya, yang di Kuningan ya? Aduh, jalan apa sih itu namanya? Deket M Block situ. Aduh, gue lupa nama jalannya apa. Terus kalau misalnya di bidang digital marketing ya, gue sejauh ini belum punya kantor impian sih gitu. Paling mungkin ya mau fokus mendirikan apa yang lagi gue jalanin aja kayak gitu. Udah ada lagi mau disampaikan, Lil? Terkait pesan-pesan kah atau apa namanya? Terkait pengalaman lu? Paling kalau pesannya mungkin buat kita semua, kayak gue selalu punya dua prinsip dalam hidup gue gitu, yaitu belajar dan berbagi gitu kan. Jadi untuk bekerja dalam hal apapun gitu, menurut gue dua hal itu adalah yang sangat penting buat kita lakukan. Jadi kayak ya jangan berhenti belajar, dan setelah lu belajar juga jangan berhenti buat berbagi. Jadi mungkin dua hal itu yang bisa bikin hidup lo tuh ngerasa apa ya, lebih berarti gitu. Paling itu sih. Belajar dan berbagi. Iya. Harus itu ya. Oke, kerasa nih udah ngobrol kita sama Laili. Iya. Nah, semoga apa yang diobrolin sama kita ini bermanfaat buat para viewer kita
Dan semoga bisa menjadi referensi kalau buat kalian yang mau menjadi PR, menjadi digital marketer. Langsung mungkin bisa ya sebenarnya secara basic ilmunya sama gitu. Lalu mau komunikasikan apakah produk ataukah jasa atau kalau menjadi representasi dari si perusahaan itu gitu. Betul, nah terus ya. Sukses terus buat Leili Mutamimah. Makasih. Semoga karirnya terus buat lo menanjak. juga, Fauzan. Amin. Dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Kesempatan baik selanjutnya. Oh ya, Lel. Oh ya. Ya lu boleh dipromosikan. Oh, kalau mau kontak misalnya butuh satu hari kayak butuh mau sharing atau apa, bisa hubungin mungkin via Twitter dan Instagram, itu namanya Lails, Lails. Oke, Leili, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu dalam kesempatan yang baik ya. Ya, makasih buat Leili, makasih buat viewers kita yang udah menyaksikan podcast episode kita pertama kali ini. Dan terus cukup channel kita di Front Office, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel kita di Front Office, medianya para officer.